pada masa ini pula akan dibunuh seorang lelaki yang paling dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi. Lelaki ini Rasul sebut dalam hadis yang sahih, nanti tolong baca dalam hadis. Nabi menggelari laki-laki ini memiliki nafsun zakiyah, seorang lelaki yang memiliki jiwa yang bersih, tapi jasanya besar buat Islam. Orang satu dunia ini, orang-orang beriman cinta kepadanya, suka kepadanya. Kira-kira siapa orang itu? Entahlah, saya pun tak tahu. Allahu a'lam. Hanya orang-orang yang hanya prediksi saja. Semoga ini juga tidak tepat, karena saya tidak berani memastikan. Yang saya lihat orang yang sangat banyak jasanya buat Islam di muka bumi saat ini, dan dicintai oleh orang-orang beriman, dibenci oleh orang kafir dan orang munafik. Satu, Zakir Naik. Ini orang luar biasa, jasanya kepada Islam. Jutaan manusia masuk Islam karena lisannya dan luas ilmunya. Tidak sedikit ahli-ahli pakar agama lain tunduk dan tumbang di depannya, dan ada yang bersyahadat masuk Islam, sehingga dia dianggap berbahaya. India mewajibkan tangkap dia hidup atau mati. Yang kedua, yang punya peluang juga dibunuh, dan ini sudah dipesankan dan disampaikan, yaitu Presiden Persatuan Ulama Seluruh Dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh As-Sisi, Presiden Mesir, sudah diumumkan, tangkap Qaradawi hidup atau mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya peluang untuk dibunuh pula sementara umat Islam mencintainya, Raja Salman. Sebenarnya kalau seandainya Raja Salman tidak diganggu oleh putra kandungnya Muhammad bin Salman, Raja Salman sudah mulai mengarah kepada mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Pencinta ulama, memuliakan ulama, hafiz Al-Quran, anti maksiat dan dosa. Inilah Raja Salman yang akhirnya ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri Muhammad bin Salman, dan beliau ditargetkan untuk dihabisi. Yang keempat, orang yang punya jasa besar dan dicintai oleh umat Islam seluruh dunia yang beriman, ya, Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Ini pun diinginkan kematiannya. Jasa besarnya kepada Islam tidak perlu diragukan lagi. Ini pun orang diinginkan kematiannya oleh musuh-musuh Islam. Yang kelima, keturunan kandung Rasulullah yang menginspirasi kebangkitan dunia dan sekarang sedang tinggal di Mekah, yaitu Habib Rizik Syihab. Yaitu Habib Rizik Syihab. Yaitu Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab. Daripada Indonesia. Dialah yang menginspirasi kebangkitan Islam di seluruh dunia pada hari ini, dan dia pun diinginkan kematiannya. Siapa di antara mereka? Allahu a'lam. Yang jelas dari mereka ini semua, mereka dicintai oleh orang beriman. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus Adam, channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik. Super sekali. Katanya salah satu atau salah dua orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah SAW serta orang-orang yang beriman itu adalah Zakir Naik dan Habib Rizik. Karena dua-duanya katanya akan dibunuh disebabkan memperjuangkan Islam seluruh dunia. Aduh Mas Bro, Zakir Naik disebut sebagai orang yang dicintai Allah, Rasul, dan orang-orang beriman di seluruh dunia. Juga Habib Rizik disebut sebagai salah satu orang yang dicintai Allah, Rasul, dan umat Islam di seluruh dunia. Super sekali Mas Bro. Ya, pengajian-pengajian seperti inilah yang membuat umat Islam banyak yang tercuci otak. Umat Islam dibuat gak waras. Dia lebih percaya sama bacotan-bacotan sampah dari ustadz seperti ini daripada Al-Quran. Dia lebih mengimani bacotan-bacotan dari ustadz-ustadz seperti ini daripada Al-Quran.
Bagaimana mungkin Zakir Naik disebut sebagai pejuang Islam, umat Islam di seluruh dunia? Bagaimana mungkin Habib Rizik Syihab disebut sebagai pejuang Islam yang memperjuangkan Islam seluruh dunia? Sementara hati mereka tidak Qur'ani, pemikiran mereka tidak Qur'ani, lisan mereka tidak Qur'ani, bahkan perbuatan mereka tidak Qur'ani. Bagaimana mungkin? Inilah propaganda dari khilafah yang sangat berbahaya. Ngomong saenae udel, ngaku-ngaku seseorang sebagai pejuang Islam yang dicintai Allah dan orang beriman. Ngaku-ngaku Habib Rizik sebagai orang-orang yang dicintai Allah dan orang beriman. Bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai orang yang memperjuangkan Islam dan dicintai Allah dan orang yang beriman? Toh mereka itu dari definisi orang beriman aja gak masuk. Mereka itu qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Suka membuat kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, dan juga suka permusuhan. Bahasa kitanya suka bikin ribet dan suka bikin ribut lah. Suka menzalimi orang lain, suka menghina agama lain. Bagaimana orang-orang seperti ini dimasukkan sebagai orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang beriman? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Mereka selalu menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Ini kan aneh, bro. Katanya dicintai Nabi, tapi akhlaknya jauh dari tuntunan Nabi. Katanya dicintai Allah, tapi akhlaknya jauh dari tuntunan Allah. Katanya dicintai orang-orang beriman, tetapi akhlaknya jauh dari orang-orang yang beriman. Inilah bahayanya klaim sepihak dari ustadz-ustadz khilafah yang melakukan propaganda kepada umat Islam sehingga meninggalkan Al-Quran, sehingga meninggalkan ajaran Allah, sehingga meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, sehingga meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang Islam itu adalah orang yang suka menciptakan ketenangan jiwa, bukan orang yang suka bikin ribet dan bikin ribut seperti Zakir Naik dan Rizik Syihab. Makanya saya sejak dulu teriak-teriak, ayo kita adakan pengajian Pancasila, karena propaganda khilafah lewat pengajian itu sudah sangat berbahaya dan sudah sangat membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.